warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, saya Fathul Qadir, dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, salah satu peserta program PKDP Kemenak RI tahun 2023 PTP UIN 1 Tulungagung. Dalam kesempatan ini akan sedikit berbincang terkait dengan fenomena ekstremisme dan radikalisme agama. Saudaraku sekalian, semua agama berpotensi melahirkan sikap ekstrim dan juga cara berpikir yang radikal bagi pemeluk-pemeluknya, baik Yahudi, baik Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di muka bumi ini berpotensi untuk melahirkan, memunculkan cara berpikir radikal maupun sikap atau perilaku radikal maupun ekstrim para pemeluk-pemeluknya. Nah, fenomena yang ada di permukaan bumi ini kita bisa menyaksikan di media, yakni kekerasan atas nama agama, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Myanmar, yang ada di India, yang ada di belahan Eropa, juga di belahan Arab. Semua yang kekerasan yang ada, yang kemudian di situ ada motif-motif agama, inilah yang kemudian bisa dipahami bahwasanya semua agama ini memiliki potensi untuk melahirkan sikap radikal, sikap ekstrim dari pemeluk-pemeluknya. Nah, atau kekerasan atas nama agama. Dalam ajaran agama Islam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah secara tegas memberikan warning kepada umatnya agar menghindarkan diri dari berpikir dan bersikap ekstrim. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Kanjeng Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fitin fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fitin." Yang insyaallah artinya, hati-hatilah bersikap ekstrim, bersikap hulu, berlebihan dalam agama. Karena apa? Karena sikap itulah yang kemudian menghancurkan umat-umat sebelummu. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya esensi daripada agama Islam adalah menghindarkan diri dari sikap ekstrim ataupun hulu. Mana yang sudah disampaikan oleh Abdullah bin Bayah dalam salah satu kitabnya Khitabul Aman fil Islam, beliau mengatakan bahwasanya fatin wasitotun bainal ghuluwi wa taksir. Artinya adalah agama Islam ini itu berada di tengah-tengah antara dua sikap ekstrim, yakni antara hulu dan taksir, antara bersikap berlebihan maupun terlalu sempit ataupun rigid. Sehingga apa? Substansi Islam itu adalah tengah-tengah atau tawasud, atau dalam bahasa populernya adalah moderat. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah dan juga dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, jika adanya fenomena ekstremisme ataupun radikalisme atau kekerasan atas nama agama yang kemudian banyak disandarkan kepada teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadis, seringkali para ekstremis ataupun para radikalis ini berlindung di balik teks-teks jihad, teks-teks amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka merasa memiliki legalitas syar'i, sehingga merasa sah mereka melakukan pembunuhan, teror, melakukan kekerasan atas nama agama, berusaha menggulingkan pemerintah yang sah yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, ataupun kemudian melakukan pengebuman baik kepada umat Islam maupun kepada non-muslim yang dianggap tidak sependapat dengan pemikiran politik mereka.
ini secara pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang mana Islam itu adalah tawasud. Adapun pengertian ekstrim, jadi sebagaimana kita mengacu kepada rumusan yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam salah satu kitabnya Qadhiyal Fikri wal Al-Mu'asir. Beliau mendefinisikan sikap ekstrim ini atau tatoruf atau hulu dalam bahasa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Wahbah Zuhaili mendefinisikan itu dengan ungkapan beliau, yakni kullu unfin aw itida'in aw ijramin laisa lahu musawahun syar'iyyun li asbabi siyasiyatin aw li muharabati nidhamin jairin aw li tadafi'a i'tiqadiyatin aw watoniyatin. Ya, insyaallah artinya adalah sikap keras maupun agresi atau sebuah kejahatan yang tidak memiliki legitimasi syariat, baik karena motif politik, karena untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap melenceng, atau karena motif keyakinan atau karena motif kenegaraan. Itulah yang kemudian dianggap sebagai sebuah perilaku yang ekstrim. Sehingga apa? Ketika ada sekelompok orang mengatasnamakan umat Islam misalnya ingin menggulingkan pemerintah, melakukan sebuah teror, melakukan sebuah kekerasan atas nama agama, ya, maka ini bisa diartikan sebagai sebuah sikap yang ekstrim, sikap yang gulu dan tatoruf dalam agama. Sehingga apa? Ini sekali lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang mana adalah dasar daripada Islam adalah wasitatun bainal ghuluwi wa taksir, berada di tengah-tengah antara dua sikap ekstrim, yakni hulu dan juga bersikap hulu itu artinya adalah berlebihan, kalau taksir adalah yakni mereduksi dari prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Dan tentu saja kekerasan atas nama agama, teror, kemudian pengeboman, pemberontakan atas nama agama Islam ini tentu saja juga akan mencoreng nama baik Islam. Padahal kalau kita mengacu pada pendapatnya Abdullah bin Bayah, beliau mengatakan bahwasannya wa mim maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Termasuk maqasid syariah, tujuan pensyariatan adalah bagaimana kita ini memperindah wajah Islam. Sehingga fenomena kekerasan, radikalisme atas nama agama Islam khususnya, yang kemudian menjadikan sebuah sebuah permasalahan persengketaan dan juga peperangan di antar sama umat manusia, ini berarti bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri. Nah, pada prinsipnya, bagaimana kemudian setelah kita memahami bahwasanya prinsip dasar Islam adalah tawasud, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Islam adalah agama yang tawasud, agama yang anti terhadap kekerasan dan ekstremisme. Sehingga bagaimana kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia, yang secara mayoritas umat Islam di Indonesia ini menjadi warga negara, bagaimana kemudian kita menampilkan cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang tawasud, yang cinta damai, menebar toleransi, sehingga umat Islam ini benar-benar bisa mengimplementasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negara Indonesia ini menjadi pelopor atas perdamaian, atas toleransi antar umat beragama, antar kelompok yang berbeda dalam negara ini, sehingga kita sebagai umat Islam ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi tauladan
atas umat-umat yang lain. Nah, karena apa? Karena kalau kita mengacu kepada statement yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Jihad fil Islam, beliau mengatakan bahwasannya asas atau dasar hubungan muslim dan non-muslim itu adalah hubungan damai. Bukan hubungan saling menegasikan, bukan hubungan saling berperang, tapi yakni berdasarkan atas nilai-nilai kedamaian, toleransi dan kebersamaan, saling mencintai sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan syarat tidak mencampur adukan akidah. Bagaimana kita bisa membangun toleransi beragama di negara ini sehingga kita bisa menciptakan bangsa ini bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang besar. Meskipun Indonesia ini terbangun atas berbagai macam perbedaan, baik agama, etnis, budaya, dan yang lain. Kira-kira begitu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian. Semoga ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.